Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan makalah kami tentang anggaran kas. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Rangga Ribawa, dengan NIM belakang 257, dan Farhan Ananda dengan NIM belakang 253, serta Muhammad Rayhan Ramsyadira dengan NIM belakang 246. Pengertian anggaran kas. Pada dasarnya, anggaran kas adalah suatu gambaran atau seluruh rencana pengeluaran dan pemasukan uang eh, uang dalam suatu perusahaan. Hal ini berkaitan dengan rencana keuangan dan transaksi perusahaan yang dapat menciptakan perubahan-perubahan pada nilai kas dan menunjukkan posisi atau aliran kas suatu perusahaan pada periode tertentu. Besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atau periode tertentu, sehingga terdapat hal yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk menentukan arus kas. Penentuan ini jelas dilakukan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan dapat memenuhi atau tidak. Selanjutnya ada manfaat anggaran kas. Menurut Munandar, tahun 2001 terdapat 3 manfaat daripada anggaran kas. Manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang dimaksud adalah eh, anggaran kerja berfungsi sebagai pedoman kerja yang dapat memberikan arah dan juga sekaligus memberikan target yang harus dicapai melalui kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasi kerjaan. Yang dimaksud adalah anggaran kas berfungsi sebagai alat pengkoordinasi kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat dalam perusahaan dapat menunjang dan saling bekerja sama untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja berfungsi sebagai tolak ukur. Yang dimaksud adalah untuk mempersiapkan keputusan suatu perusahaan jika mengalami defisit. Perusahaan perlu mencari dana tambahan baru, dan bila perusahaan mengalami surplus, maka perusahaan perlu melakukan analisis untuk mencari alternatif penggunaan mana yang bisa memberikan keuntungan lebih banyak bagi perusahaan. Jadi dapat disimpulkan dengan membandingkan apa yang dicapai oleh realisasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan, dapat dinilai apakah suatu perusahaan telah sukses bekerja atau belum, dan dapat juga diketahui sebab-sebab penyimpangannya antara anggaran dan realisasinya. Lalu ada tujuan penganggaran kas. Terdapat beberapa. Yang pertama, untuk menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan cara membandingkan antara uang kas yang masuk dengan yang keluar. Lalu berikutnya ada dapat memperkirakan kemungkinan apakah perusahaan akan mengalami defisit atau mengalami surplus. Yang ketiga, menjadi alat untuk mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu yang keempat, anggaran kas digunakan sebagai dasar kebijakan pembelian kredit dari suatu perusahaan. Yang kelima, anggaran kas digunakan sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang bisa disediakan oleh suatu perusahaan. Dan yang terakhir, anggaran kas digunakan sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebenarnya. Lalu ada dimensi waktu perencanaan dan pengendalian kas. Budget kas jangka panjang yang dimaksud adalah sesuai dengan dimensi waktu dari pengeluaran modal dan rencana laba strategis jangka panjang. Yang kedua, budget kas jangka pendek yang dimaksud adalah sesuai dengan rencana laba taktis jangka pendek. Yang ketiga dan yang terakhir, budget kas operasional. Yang dimaksud untuk operasional adalah anggaran kas bisa digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengendalikan dan merencanakan aliran keluar masuknya kas berdasarkan kegiatan sehari-hari di perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, pendekatan penyusunan anggaran kas. Pendekatan dalam penyusunan anggaran kas terbagi menjadi dua bagian, yaitu pendekatan kas masuk dan kas keluar. Pendekatan ini didasarkan pada peningkatan analisis dan penurunan uang anggaran yang mencerminkan semua arus kas dan arus kas dari anggaran penjualan, anggaran atau pengeluaran, dan anggaran produk, tambahan sung capek. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengidentifikasi anggaran tunai jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Yang kedua, pendekatan akunting keuangan.
Titik awal dari metode ini adalah bahwa laba bersih diubah dari dasar arus kas yang berarti disesuaikan untuk mengubah penundaan akun non-tunai, seperti biaya pembayaran atau pembayaran, biaya atau pembiayaan pembayaran, redaman atau delete atau depresiasi. Pendekatan ini tidak memerlukan data terperinci dan kurang dalam arus kas dan arus kas. Metode ini lebih cocok untuk anggaran tunai jangka panjang. Next. Menurut Ellen Christina et al. 2001 banding 188 ada dua pendekatan dalam penyusunan anggaran kas, yaitu pertama, anggaran kas jangka pendek. Anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran kas jangka pendek sesuai dengan rencana laba taktis jangka pendek dan memerlukan rencana atau estimasi aliran kas masuk dan keluar yang rinci, yang secara langsung berkaitan dengan rencana laba tahunan. Yang kedua, anggaran kas jangka panjang. Anggaran ini mencakup jangka waktu 5-10 tahun, disesuaikan dengan rencana bisnis yang telah disusun. Dengan demikian, jangka waktu dana tunai ini disesuaikan dengan waktu dimasukkan dalam rencana bisnis. Next. Sumber dan penggunaan kas. Sumber kas. Kas merupakan salah satu aktiva lancar yang paling liquid. Salah satu sumber pertambahnya kas perusahaan adalah hasil operasi perusahaan. Menurut Munawir, sumber dan penerimaan kas dalam perusahaan dapat berasal dari pertama, hasil investasi jangka panjang, kedua, penjualan atau kelangsungan hidup saham dan emisi modal pemilik uang tunai, yang ketiga, beban untuk hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, dan peningkatan kompensasi utang dengan penjualan tunai. Selanjutnya, pengurangan aset yang ada selain uang tunai adalah keseimbangan dengan pendapatan uang. Yang terakhir, memiliki pendapatan bunga karena sewa, laba atau investasi dividen, disumbangkan atau disumbangkan, dan mengekstraksi pembayaran pajak yang melebihi pada periode sebelumnya. Rianto, sumber dan penerimaan kas perusahaan berasal dari penurunan aset non-tunai, pengurangan aset non-tunai, berarti peningkatan jumlah uang tunai. Penurunan aktiva tetap seperti halnya penurunan aktiva selain aktiva lancar. Yang ketiga, meningkatkan setiap jenis hutang, meningkatkan hutang, baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang merupakan sumber modal. Yang keempat, peningkatan modal. Yang terakhir, penambahan modal. Next. Menurut Munawir, penggunaan spesies dapat disebabkan oleh adanya transaksi perusahaan operasi yang mampu mengurangi jumlah uang tunai adalah beban keuangan perusahaan sebagai berikut. Pertama, tindakan pembelian atau kewajiban adalah investasi jangka pendek dan jangka panjang dan pembelian permanen. Kedua, penarikan saham yang beredar bersamaan dengan pengembalian uang tunai kepada perusahaan oleh pemilik perusahaan. Yang ketiga, membayar hutang jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, pembelian barang secara tunai, pembayaran biaya operasional termasuk gaji dan upah. Yang kelima, pengeluaran treasury untuk pembayaran dividen. Yang terakhir, ada kerugian kegiatan bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, selanjutnya ada manfaat laporan sumber dan penggunaan kas. Laporan tentang sumber dan penggunaan kas ini memiliki tujuan dan manfaat yang penting, karena dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan kas masa depan dan kemungkinan sumber yang ada, atau dapat digunakan untuk merencanakan dan meramalkan kebutuhan kas atau arus kas masa depan. Next. Selanjutnya ada anggaran kas jangka panjang. Anggaran ini mencakup periode 5-10 tahun dan disesuaikan dengan rencana perusahaan yang ada. Anggaran ini juga berguna untuk memperkirakan saldo kas akhir setiap tahun anggaran,
dan menentukan kemampuan perusahaan untuk menambah sumber pendanaan internal. Next. Berikut contoh menyusun anggaran kas jangka panjang. Mari manufakturer perkiraan kebutuhan modal kerja non-kas pada tahun 2016 sampai 2020 dalam kurung jutaan. Dapat dilihat saldo kas awalnya pada tahun 2016 sebesar 70, sedangkan 2017 kosong, 2018 kosong, 2019 kosong, dan 2020 kosong. Selanjutnya ada modal kerja non-kas pada tahun 2016 sebesar 150, selanjutnya pada tahun 2017 sebesar 157,5, pada tahun 2016 sebesar 163, 2019 sebesar 172,5, yang terakhir 2020 sebesar 180. Selanjutnya ada keseluruhan modal kerja pada tahun 2016 sebesar 220, 2017 sebesar 157,5, 2018 sebesar 165, 2019 sebesar 172,5, 2020 sebesar 180. Selanjutnya yang terakhir ada kenaikan modal kerja non-kas pada tahun 2016 sebesar 7,5 sampai tahun 2020 sebesar 7,5. Keterangan perkiraan kebutuhan modal kerja non-kas. Yang pertama, saldo kas awal dari data soal. Yang kedua, menentukan penjualan 2016 ke 2017 sebesar 5%, berpengaruh pada modal kerja non-kas pada setiap tahunnya dengan dikalikan 105%. Selanjutnya ada keseluruhan modal kerja, saldo kas awal ditambah modal kerja non-kas atau pada setiap tahunnya. Selanjutnya yang terakhir ada kenaikan modal kerja non-kas, yaitu pengurangan hasil modal kerja non-kas dari tahun ke tahun berikutnya. Next. Next. Selanjutnya ada anggaran kas jangka pendek. Anggaran ini adalah operasi pengendalian kas yang berjalan setiap hari. Kerangka waktu diatur sesuai dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai sarana otorisasi arus kas keluar terus-menerus. Next. Baik, selanjutnya ada contoh menyusun anggaran kas jangka pendek. Rencana penjualan selama semester 1 tahun 2016. Di dalam tabela yaitu periode Januari, unit penjualannya sebesar 5.000 dengan harga per unit 3.000 dan volume penjualan sebesar 15 juta. Selanjutnya pada bulan Februari, unit penjualannya yaitu 5.500 dengan harga per unit 3.000 dengan volume penjualan 16,5 juta. Selanjutnya pada bulan Maret, unit penjualannya sebesar 6.000, harga per unitnya 3.000 dan volume penjualannya sebesar 18 juta. Pada bulan April, unit penjualannya sebesar 7.000, harga per unitnya sebesar 3.000 dan volume penjualannya sebesar 21 juta. Pada bulan Mei, unit penjualannya 8.000, harga per unitnya sebesar 3.000, volume penjualannya 24 juta. Dan yang terakhir pada periode bulan Juni, unit penjualannya yaitu 7.000, harga per unitnya 3.000, volume penjualannya 21 juta. Sejak beroperasi, perusahaan selain menjual secara tunai, juga menjual secara kredit. Adapun komposisi penjualannya adalah sebesar 60% dari total penjualan adalah penjualan tunai, dan sisanya adalah penjualan kredit. Untuk penjualan tunai, manajemen menetapkan akan memberikan potongan harga sebesar 10%. Lalu untuk penjualan kredit, manajemen memberlakukan term of payment 5/10 N per 60 dari penjualan kredit diperkirakan sebesar 60%. Akan memanfaatkan periode potongan, sedangkan sisanya tidak memanfaatkan periode potongan. Dari pembeli yang tidak memanfaatkan potongan, 50%-nya akan membayar pada bulan transaksi dan sisanya akan membayar pada bulan berikutnya.
Lalu diperkirakan besar piutang tak tertagih atau bad debt adalah 5% dari penjualan kredit. Next. Sekiranya cukup dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.